dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flebotomi pembuluh darah dan jenis-jenis tabung yang digunakan untuk pemeriksaan. Jadi lanjut saja ke pembahasan. Let's go. Baik, untuk pengambilan flebotomi pembuluh darah bisa dilakukan di vena. Nah, bisa kita lakukan itu di bagian lengan. Di bagian lengan ini ada yang namanya media cubiti. Media cubiti ini posisinya berada di tengah-tengah anterior brachial. Nah, kenapa kita ambil di sini? Karena dia di sini venanya itu besar, baru sarafnya itu sedikit, sehingga rasa nyeri yang ditimbulkan itu juga tidak terlalu berasa. Lalu yang kedua yaitu ada namanya vena sepalik. Vena sepalik itu dia selurus dengan jempol. Nah, kenapa kita ambil di sini sebagai urutan kedua? Karena kalau kita ambil di sini dia itu venanya kecil, tetapi sarafnya itu juga sedikit, sehingga rasa nyeri yang ditimbulkan juga tidak terlalu berasa. Lalu lanjut untuk urutan ketiga yaitu ada basilik. Basilik itu dia selurus dengan jari kelingking. Kenapa kita masuk ke urutan ketiga? Karena di sini ini dia itu banyak sarafnya, sehingga kalau kita ambil di sini dia itu berasa sakitnya. Lalu lanjut yang terakhir yaitu antebrachial, yaitu berada di sekitar sini. Nah, kenapa kita masuk ke urutan terakhir? Karena di sini itu dia banyak sekali sarafnya, sehingga kalau kita ambil di sini dia itu akan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Oke, baik. Apabila di bagian lengan kita memiliki kendala, misalnya seperti ada luka bakar atau hematom atau terjadi pembekakan, itu kita bisa mengambil darah di bagian punggung tangan. Untuk bagian punggung tangan ini kita bisa ambil di sini. Ada yang namanya itu sepalik. Kenapa kita ambil di sini? Karena dia ini venanya itu besar, sehingga mudah untuk diambil, baru sarafnya juga sedikit, sehingga tidak terasa sakit. Kemudian lanjut ke bagian basilik. Untuk bagian basilik itu di bagian sini, selurus dengan jari kelingking. Dia ini venanya besar, tapi dia dalam. Nah, lanjut yang ketiga yaitu ada namanya metakarpal. Nah, dia itu letaknya di bagian sini. Dia di sini itu ukurannya sedang, baru dia rasa nyerinya itu sedang-sedang juga. Terus yang terakhir yaitu ada namanya dorsal venous arch, yaitu di bagian sini. Nah, dia ini venanya kecil, baru dia itu terasa nyerinya juga sakit. Oke, lanjut. Apabila di bagian punggung tangan ini kita tidak bisa ambil, misalnya terhalang karena infus, ya, kita bisa ambil di bagian kaki. Oke, baik teman-teman. Apabila di punggung tangan ini kita tidak bisa mengambil karena ada kendala, misalnya seperti ada selang infus, kita bisa beralih ke pengambilan di kaki. Nah, di bagian kaki ini kita bisa ambil di bagian yang namanya greater saphenous vein. Dia itu letaknya di sini, ya, di bagian sini. Lalu ada namanya itu dorsal digital veins, dia itu bercabang di sekitar sini. Lalu yang terakhir yaitu dorsal venous arch, dia berada di sekitar sini. Nah, untuk yang pertama yaitu greater venous veins itu, kenapa kita yang pertama yang diambil?
dikarenakan dia ini memiliki resiko yang minim, karena dia itu venanya besar, mudah didapat, rasa nyerinya juga tidak terasa, sedikit saja. Lalu yang kedua yaitu dorsal digita veins. Dia ini kan bercabang. Kadang ini kasusnya sering terjadi namanya hematom, karena venanya ini dia bercabang. Lalu yang terakhir yaitu dorsal venous arch yang di sini. Ini kita melakukan pengambilan ini paling terakhir ketika kedua vena ini tadi tidak bisa dilakukan. Kenapa paling terakhir? Karena dia ini vena arteri, dia itu dalam dan susah untuk ditemukan. Karena takutnya ketika kita tusuk, ketika melakukan pengambilan, takutnya yang kena itu bukan vena arterinya, malah vena lainnya. Jadi ini oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bagian pembuluh darah vena. Lalu ada namanya pembuluh darah kapiler. Ada yang untuk bayi sama yang untuk dewasa. Kalau untuk bayi itu kita melakukan pengambilan darahnya itu di tumit kaki, di bagian sini. Dia di bagian sini sampingnya. Lanjut, untuk kapiler untuk orang dewasa kita cukup lakukannya di dua jari ini, yaitu jari manis sama jari tengah. Kenapa kita ambil di sini? Karena dia di sini tuh sarafnya sedikit, sehingga pada saat diambil itu dia tidak terlalu nyeri. Oke. Itulah tadi mengenai penjelasan mengenai pembuluh darah. Nah, lanjut kita ke pembahasan mengenai jenis-jenis tabung dan fungsinya. Oke. Nah, baik teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai pembuluh darah yang bisa diambil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai setelah darah yang kita ambil itu, tentu saja kita butuh yang namanya penampungan. Nah, penampungan ini ada yang namanya tabung darah. Nah, tabung darah itu apa? Nah, tabung darah adalah sebuah wadah yang memiliki zat adiktif atau hanya untuk menampung darah. Nah, penasaran? Kita lanjut mengenai penjelasan mengenai tabung-tabung. Untuk tabungnya memiliki 8 jenis dan memiliki warna yang berbeda-beda dan tentu saja fungsi yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu ada tabung yang berwarna kuning emas. Nah, tabung warna kuning emas ini memiliki zat adiktif yang bernama nutrien yang berfungsi untuk sebagai penyubur mikroorganisme dan memberikan nutrisi sebagai penyubur. Lalu dia cukup dihomogenkan sebanyak 8 sampai 10 kali dengan 180 derajat. Seperti ini. Yang kedua ada yang namanya tabung biru. Nah, tabung biru ini berisi zat adiktif yang bernama natrium sitrat 3,2%. Nah, tabung ini berfungsi untuk pemeriksaan koagulasi. Dia cukup dihomogenkan sebanyak 3 sampai 4 kali. Nah, lanjut tabung yang ketiga yaitu tabung merah. Tabung merah ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu tabung merah yang memiliki zat adiktif dan yang kedua itu yang tidak memiliki zat adiktif. Nah, untuk yang memiliki zat adiktif, dia itu memiliki yang namanya clock activator yang berfungsi untuk mempercepat pembekuan darah menjadi 15 menit. Sedangkan yang tidak memiliki zat adiktif, dia itu namanya tabung plain. Dia itu memakan waktu untuk pembekuan darah selama 30 menit. Untuk jenis pemeriksaannya biasa digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik dan imunologi. Untuk homogennya dia itu sebanyak 5 kali. Lanjut tabung kuning, yaitu tabung keempat.
Tabung kuning ini dia memiliki gel separator yang berfungsi untuk memisahkan darah dengan serum. Nah, dia untuk jenis pemeriksaan ini dia sama dengan tabung merah. Dan untuk homogennya dia cukup sebanyak 5 kali. Lanjut tabung yang ke-6 yaitu tabung hijau. Tabung kelima dulu. Selanjutnya yaitu tabung yang kelima, yaitu tabung hijau. Tabung hijau ini memiliki antikoagulan heparin yang berfungsi untuk pemeriksaan gas darah. Untuk homogennya dia cukup dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk homogennya dia dilakukan sebanyak 8-10 kali. Oke, lanjut ke tabung yang ke-6 yaitu tabung ungu. Tabung ungu ini memiliki antikoagulan EDTA atau nama panjangnya yaitu etilen dinamis tetraasetate acid yang memiliki fungsi yaitu untuk mencegah pembekuan darah. Nah, untuk jenis pemeriksaan yang digunakan yaitu dia biasa digunakan untuk pemeriksaan hematologi lengkap dan hapusan darah. Untuk homogennya dia dilakukan sebanyak 8-10 kali. Lanjut tabung yang ke-7 yaitu tabung abu-abu atau dikenal dengan tabung penghambat glikolitik. Nah, dia ini memiliki antikoagulan natrium klorida. Nah, yang berfungsi ini untuk pemeriksaan glukosa darah. Dia untuk homogennya dilakukan sebanyak 8-10 kali. Lanjut yang terakhir yaitu tabung ke-8 yaitu tabung hitam. Tabung hitam ini dia memiliki antikoagulan yang bernama natrium sitrat 3,8%. Tabung ini dilakukan untuk pemeriksaan LED atau laju endap darah. Dia untuk homogennya dilakukan sebanyak 8-10 kali. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai pembuluh darah dan jenis-jenis tabung yang digunakan untuk pemeriksaan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.